Cerita ini dimulai dari seorang siswa SMA bernama Kevin. Dia adalah pria yang suka menindas siswa lain, jadi hari itu akan dikeluarkan oleh kepala sekolah. Kakak perempuannya yang bernama Sinta dipanggil ke sekolah oleh kepala sekolah. Kemudian kakaknya mencoba bernegosiasi agar hukuman Kevin diringankan dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Namun karena perilakunya sudah berlebihan, Kevin tetap dikeluarkan. Meskipun begitu, Kevin tidak menyesal, malah mengejek gurunya dengan sebutan idiot. Akhirnya, Kevin pun dipindahkan ke sekolah baru. Ternyata, sekolah baru Kevin adalah bekas bangunan penjara. Semua siswa di situ sudah memiliki catatan kriminal. Pagi harinya, Kevin memulai di sekolah yang baru. Di sana Kevin berambisi untuk menjadi penguasa sekolahan seperti di sekolah lamanya. Tiba-tiba, tak sengaja, sebuah bola datang menghatam wajah Kevin. Dan dia pun didatangi sekumpulan gangster. Melihat kedatangan gangster tersebut, Kevin langsung bersemangat hendak melawan mereka. Kevin terkejut karena bukannya menyerang. Mereka malah meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud. Mereka pun menanyakan apakah Kevin tidak apa-apa setelah terkena bola. Kevin pun terheran dengan kejadian ini, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kevin pun datang ke kantor kepala sekolah untuk menyerahkan data dirinya. Bukannya menanyakan pengetahuan akademis Kevin, justru dia malah menanyakan kemampuan bela diri Kevin. Lalu, kepala sekolah menyuruh Kevin pergi ke kelasnya. Saat perjalanan, Kevin bertemu pria culun dan dia bertanya di mana kelasnya. Bukannya berterima kasih, Kevin malah mengganggu pria itu. Saat sampai di kelas, Kevin langsung bertanya siapa yang terkuat di antara mereka. Tapi, semua orang tidak memperdulikan Kevin. Saat bel istirahat berbunyi, mereka semua meninggalkan kelas. Kevin pun mengikuti mereka ke ruangan bawah tanah. Ternyata semua siswa sudah berkumpul di sana. Di sana pertunjukan utama adalah pertarungan. Setiap hari mereka bertarung 1 lawan 1. Pemain bola yang dia jumpai di depan sekolah tadi menjelaskan bahwa itu semua adalah kegiatan utama setiap hari. Di sekolah itu mengutamakan pertarungan, dan itu resmi di sekolah. Sebagian dari mereka juga ada yang bertaruh untuk mendapatkan uang lebih dari pertarungan. Bahkan, beberapa guru juga mengikut. Di sana juga mempunyai peraturan aneh, yaitu mereka hanya boleh berkelahi di dalam arena. Karena semua murid penjahat, mereka mempunyai ide untuk membuat arena pertarungan yang legal dan resmi di sana. Sehingga siapa yang terkuat akan menjadi penguasa sekolah. Dan guru-guru juga bisa mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan, seperti pembunuhan. Sekarang murid terkuat adalah Brian. Dia juga yang menjadi penguasa di sekolah itu dan dilirik oleh klub MMA nasional. Tapi sekarang dia menghilang karena kecelakaan. Karena itu, posisi penguasa sedang diperebutkan oleh 3 murid terkuat di sana. Kandidat pertama bernama Ryan. Dia adalah seorang atlet judo. Kandidat kedua bernama Brandon, seorang petarung psikopat. Dan yang terakhir bernama Yuda, dia adalah kandidat terbaik dari 2 kandidat lain. Hampir semua orang berlomba memperebutkan gelar penguasa sekolah itu. Kevin tidak mengetahui kalau siswa yang diganggunya adalah Yuda. Di hari berikutnya, Kevin menantang Ryan untuk bertarung, tetapi Ryan menolaknya. Kevin terus bersikeras menantang Ryan untuk bertarung. Karena Ryan merasa terganggu, dia pun memanggil anak buahnya untuk memberi pelajaran Kevin. Kevin terkejut melihat kedatangan anak buah Ryan. Akhirnya Kevin dihajar habis-habisan dan diintimidasi. Kemudian mereka pun menelanjangi Kevin. Mereka semua tertawa dan merekam Kevin karena dia menggunakan celana dalam Hello Kitty. Lalu, rekaman itu pun disebar ke seluruh murid di sekolah itu. Karena kejadian tersebut, Kevin dipanggil dengan sebutan Hello Kitty. Setelah kejadian itu, Kevin pun mendaftarkan diri ke klub tarung. Di sana, dia asik bertarung dan menjatuhkan lawan dengan mudahnya. Keesokan harinya, dia memulai pertarungan pertamanya. Dengan percaya dirinya, dia meremehkan musuhnya. Namun, karena dia hanya bisa bertarung gaya jalanan, Kevin pun terpojokkan. Sekarang dia mulai terbiasa dengan pertarungan yang sebenarnya dan membalikkan keadaan. Dengan menggunakan kepalan tangannya, dia berhasil memenangkan pertarungan pertamanya. Mereka semua terkejut saat mengetahui hal tersebut dan kehilangan uang taruhan mereka. Meski begitu, Kevin masih belum puas
dan terus berlatih dengan keras. Hari demi hari berlalu, Kevin bisa memenangkan semua pertandingannya dan mendapatkan uang darinya. Di sisi lain, karena kalah taruhan, kepala sekolah pun bangkrut. Lalu, kepala sekolah memerintahkan Ryan untuk mengalahkannya di pertandingan berikutnya. Mengetahui lawan selanjutnya adalah atlet judo, Kevin pun mencari cara agar bisa mengalahkan atlet judo. Keesokan harinya, pertandingan dimulai dengan Kevin yang mendaratkan beberapa pukulan ke wajah Ryan. Tapi, Ryan tidak merasakan sakit sedikit pun dan membanting Kevin dengan keras. Kevin pun bangkit dan membuka bajunya, sehingga Ryan tidak bisa membantingnya dengan mudah. Dengan trik ini, Kevin berhasil menjatuhkan Ryan. Sekarang Kevin dapat mengambil hati para siswa dan dijuluki sebagai si Hello Kitty. Mendengar kejadian itu, Brandon mendatangi Kevin untuk menantangnya. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menetapkan tanggal pertandingannya. Akhirnya, hari pertandingan pun tiba, keduanya sama-sama yakin akan memenangkan pertandingan. Saat pertandingan dimulai, Kevin bertanding dengan gaya biasanya. Namun, Brandon bertarung dengan gaya yang berbeda. Brandon bertarung dengan cepat seperti orang gila. Kini, Brandon mendominasi pertandingan. Namun, dia sadar kalau jimatnya hilang. Karena terlalu percaya pada jimatnya, dia kehilangan fokusnya. Dan Kevin pun dengan mudah mengalahkannya hingga terjatuh berkali-kali. Para penonton bersorak karena Kevin dapat mengalahkan Brandon. Tak diduga, sang penguasa yang lama hilang telah kembali. Semua orang terkejut akan kedatangannya. Yuda memperingatkan Brian agar tidak mengganggu klub pertarungan mereka. Tapi, dia tidak menghiraukan Yuda dan menghapuskan semua aturan di sana. Brian ingin semua siswa bebas bertarung kapanpun dan dimanapun mereka mau, dia juga ingin bertarung sampai mati. Mendengar perkataan Brian, Yuda mengancamnya dan mereka pergi. Mereka kemudian pergi ke ruang bawah tanah dan mulai pertarungan. Dia mencoba menguncinya dengan gaya tarung MMA. Namun, karena terlalu kuat, dia mampu melepaskan kuncian dan memberi pukulan yang kuat kepada Yuda. Lalu, Yuda mendapatkan beberapa pukulan di tubuhnya dan Brian menghantam wajahnya hingga terjatuh. Belum puas dengan kekalahan Yuda, kemudian dia menghajar bawahan Yuda. Ryan dan Brandon juga dihajar habis-habisan oleh Brian. Sekarang, sang penguasa sekolah sudah kembali dan memimpin kembali. Semua orang harus mematuhi perintahnya. Karena kalau tidak patuh akan dihajar oleh Brian. Beberapa dari mereka juga dipaksa untuk menjadi bawahannya. Setelah kedatangan Brian, sekarang sudah tidak ada yang bertarung di bawah tanah lagi. Semua orang tidak bisa beraktivitas bebas lagi, termasuk Kevin yang dianjurkan untuk bersembunyi oleh temannya. Suatu hari, Brian mencari Kevin. Dia meminta bawahannya untuk membawa Kevin ke hadapannya. Namun, dia malah meminta agar Kevin bersembunyi dan melarikan diri. Ternyata, Brian mengetahui dan menghajar habis-habisan bawahannya. Mengetahui bahwa sahabatnya dihabisi, Kevin kembali untuk membantu sahabatnya. Ketika melihat kejadian itu, dia mendatangi Brian sendirian. Ketika dia menantang Brian untuk bertarung, Brian sepertinya malas dan memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Kevin. Tapi, mantan musuh Kevin datang untuk membantunya. Ryan, Brandon, dan Yuda datang untuk menghajar mereka. Kini sang penguasa sekolah, yaitu Brian, harus bertarung dengan Kevin. Mereka bertemu di sebuah ruangan di mana tidak ada yang bisa mengganggu. Di sana, mereka bertukar pukulan dan bertarung dengan seimbang. Karena Brian terlalu kuat, Kevin pun menerima lebih banyak pukulan. Namun karena ambisinya untuk menjadi penguasa sekolah, dia pun mampu membalikkan keadaan dan menjatuhkan Brian, sehingga dia pun memenangkan pertarungan itu. Di akhir cerita, Brian kembali menghilang. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.